warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Di sini kami akan menjelaskan tentang pasar uang, pasar modal, dan bursa efek. Pengertian pasar uang. Pasar uang fokus pada transaksi keuangan jangka pendek, biasanya kurang dari 1 tahun. Pasar uang ini digunakan untuk kebutuhan dana cepat dan menjaga supaya peredaran uang tetap lancar. Nilai keuangan yang paling terasa di pasar uang adalah keamanan dan likuiditas. Karena adanya relatif aman dan mudah dicairin, jadi risikonya lebih kecil dibanding pasar modal. Instrumen pasar uang antara lain deposito berjangka, sertifikat Bank Indonesia, surat berharga pasar uang, dan convertible paper. Intinya pasar uang itu cocok untuk mengelola dana jangka pendek dan menjaga stabilitas keuangan, baik bagi bank, perusahaan maupun pemerintah. Contoh pasar uang. 1. Sertifikat Bank Indonesia. Surat berharga yang diperlukan Bank Indonesia untuk jangka pendek biasanya dibeli bank atau lembaga keuangan, tujuannya buat mengatur jumlah uang yang beredar. Surat berharga pasar uang, instrumen jangka pendek yang diperdagangkan antara bank, biasanya dipakai bank untuk memenuhi kebutuhan dana cepat. Deposito berjangka, menggunakan uang untuk membeli polis asuransi yang memberikan perlindungan finansial terhadap risiko tak terduga, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan tabungan. Pasar modal adalah tempat bertemunya orang yang punya dana dengan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang, seperti perusahaan atau pemerintah. Dana ini biasanya dipakai untuk mengembangkan usaha, membangun proyek, atau memperluas bisnis. Di pasar modal, kita bisa berinvestasi dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Tapi perlu diingat, selain peluang untung, juga ada risiko karena harga bisa naik dan turun. Instrumen yang ada di pasar modal antara lain saham, obligasi, reksadana, dan sukuk. Misalnya, kalau kita beli saham, artinya kita punya sebagian kepemilikan di perusahaan tersebut. Jadi, pasar modal cocok buat kita yang ingin investasi jangka panjang dan siap menghadapi risiko demi keuntungan yang lebih besar. Tujuan pasar modal: sumber pendanaan jangka panjang, perusahaan mendapatkan modal untuk pengembangan usaha. Sarana investasi, masyarakat bisa menanamkan dana dan memperoleh keuntungan, mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang terkumpul digunakan untuk kegiatan produktif. Pemerataan kepemilikan usaha. Masyarakat bisa ikut memiliki perusahaan melalui saham. Pelaku pasar modal, investor atau individu dan institusi. Emiten, perusahaan yang menerbitkan saham atau obligasi. Bursa Efek Indonesia, otoritas jasa keuangan, perusahaan sekuritas, lembaga penunjang. Fungsi pasar modal. Fungsi ekonomi mempertemukan pemilik dana dan pengguna dana. Fungsi ekonomi adalah peran atau kegunaan suatu kegiatan, lembaga atau sistem ekonomi yang mengatur, memperlancar, dan mendukung aktivitas ekonomi agar kebutuhan manusia bisa terpenuhi dengan baik. Fungsi keuangan. Memberikan imbal hasil kepada fungsi keuangan adalah peran suatu lembaga atau sistem keuangan dalam memberikan manfaat finansial atau keuntungan imbal hasil kepada pihak yang menanamkan dana serta mengelola dana tersebut secara efisien dan aman. Contoh pasar modal. Sebuah perusahaan ingin membuka cabang baru. Perusahaan tersebut menjual saham di Bursa Efek Indonesia. Investor membeli saham dan berharap mendapat keuntungan dari dividen atau kenaikan harga saham. Bursa efek. Bursa efek adalah tempat resmi untuk melakukan jual beli instrumen pasar modal seperti saham dan obligasi. Jadi kalau di pasar modal itu sistemnya. Sedangkan kalau di bursa efek adalah wadah atau tempat transaksinya. Di bursa efek, semua transaksi dilakukan secara terbuka dan diawasi oleh otoritas yang berwenang, sehingga lebih aman dan terpercaya. Harga saham juga bisa dilihat secara transparan
oleh semua investor. Instrumen yang diperdagangkan di Bursa Efek meliputi saham, obligasi, reksadana, dan suku. Dengan adanya Bursa Efek, investor dan perusahaan bisa bertemu dalam satu sistem yang teratur, adil, dan transparan. Fungsi Bursa Efek itu terbagi menjadi 3, yaitu menyediakan tempat perdagangan efek, lalu memudahkan investor dan emiten melakukan transaksi. Yang kedua, menjaga keteraturan dan transparansi pasar, harga terbentuk secara wajar melalui mekanisme pasar. Dan yang terakhir itu memberikan perlindungan bagi investor, transaksi yang diawasi oleh OJK, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dana yang dihimpun digunakan untuk kegiatan produktif. Contoh Bursa Efek contohnya itu pada PT Valburi. Kalau misalnya kamu membeli saham di PT Valburi melalui aplikasi sekuritas, transaksi tersebut terjadi karena adanya Bursa Efek Indonesia dan dicatat secara resmi. Sekian dari video kami. Terima kasih. Bye-bye.